Kita siapkan 3 warna benang Milk Cotton 5 play. Di sini saya siapkan untuk bagian badan tas, kemudian kelopak bunga dan bagian daun, kemudian 1 benang chenille untuk bagian garis-garis di badan tas. Di sini untuk bagian badan tas saya menggunakan warna baby pink ya. Siapkan 4-5 gulung. Untuk bagian kelopak bunga di sini saya menggunakan warna pink sedikit keunguan. Kita siapkan hanya 1 gulung saja. Kemudian yang berwarna hijau juga kita gunakan 1 gulung saja untuk bagian daun dan 1 gulung benang chenille berwarna putih. Untuk hakpen di sini saya menggunakan nomor 6 dari tulip agar hasil rajutan lebih rapat. Pertama-tama kita akan mengerjakan langsung 2 helai benang sekali jalan. Kita buat slip knot. Untuk awalan rantai kita pakai kelipatan 6 plus 3 ya. Di sini kita akan buat rantai sebanyak 30 plus 3. Total kita akan buat sebanyak 33 rantai. Setelah membuat 33 rantai, baris pertama kita akan mengerjakan rajutan di bagian back pump. Di bagian sini ya, bagian belakang. Nah, di sini. Kita masuk di lubang kedua dari hakpen, kita buat 1 SC. Kemudian buat 1 SC lagi di lubang yang sama. Jadi dalam 1 lubang kita punya 2 SC. Lanjut ke lubang berikutnya kita buat 1 SC. Kemudian lubang berikutnya juga kita buat 1 SC. Kita buat 1 SC, 1 lubang sampai mendapat 30 SC ya, atau sampai akhir baris kita menyisakan 1 lubang. Tersisa 1 lubang, kita akan isi 1 lubang ini dengan 3 SC ya. 1, 2, dan 3. Setelah mengerjakan 3 SC di 1 lubang, kemudian di lubang berikutnya kita buat 1 SC. Lanjut ke lubang berikutnya kita buat 1 SC. Lanjutkan membuat 1 SC 1 lubang sampai mendapat 30 SC. Setelah selesai membuat 30 SC, kita bertemu lagi dengan lubang tempat kita membuat SC increase. Kita akan membuat 1 SC lagi di lubang yang sama ya. Oke, kita buat 1 SC. Kemudian untuk menutup baris pertama, kita buat slip stitch di lubang SC yang pertama. Oke, baris pertama sudah selesai. Jadi untuk bagian ujung satu dan ujung yang lainnya, kita buat 3 SC dalam 1 lubang. Lanjut ke baris kedua, kita buat 1 rantai. Lubang pertama kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2. Kemudian lanjut ke lubang yang kedua, kita juga buat 2 single crochet di 1 lubang. Lanjut ke lubang ketiga, kita buat 1 SC. Kemudian lubang keempat kita buat 1 SC. Kita lanjutkan membuat 1 SC 1 lubang sampai mendapat 30 SC ya. Oke, di ujung baris ini ada 3 lubang ya. 1, 2, 3. Kita akan isi di masing-masing tiap lubang dengan increase. Jadi tiap lubang kita isi dengan 2 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian masuk ke lubang selanjutnya kita buat 1 SC. Lanjut ke lubang berikutnya kita buat 1 SC. Lanjutkan pengerjaan sampai mendapat 30 SC ya.
Tersisa satu lubang, kita isi satu lubang ini dengan increase atau 2 SC di satu lubang. 1, 2. Kemudian kita slip stitch di SC yang pertama. Lanjut baris ketiga, kita buat satu rantai. Kemudian kita buat satu SC di lubang pertama. Di lubang selanjutnya kita buat increase atau 2 SC di satu lubang. Lanjut ke lubang yang ketiga, kita buat satu SC. Kemudian di lubang keempat kita buat increase atau 2 SC di satu lubang. Selesai membuat increase, di lubang selanjutnya kita buat satu SC satu lubang. Kita buat sampai 30 SC. Setelah membuat 30 SC, kemudian di lubang selanjutnya kita akan buat increase atau satu lubang kita isi dengan 2 SC. Kemudian 1 SC di lubang selanjutnya. Masuk ke lubang berikutnya kita buat increase. Kemudian 1 SC di lubang selanjutnya. Kita buat lagi increase ya di satu lubang. Dan satu lubang berikutnya kita buat 1 SC. Kemudian lubang selanjutnya kita buat 1 SC. Untuk 30 SC bagian tengah kita hitung dari sini ya. Dari SC yang ini. Tersisa 2 lubang di akhir baris. Untuk lubang yang pertama kita buat 1 SC. Kemudian di lubang kedua kita buat increase atau 2 SC di satu lubang. Kita slip stitch di bagian SC yang pertama. Masuk di baris keempat kita buat satu rantai. Kemudian isi satu lubang dengan 1 SC. Lubang berikutnya kita buat 1 SC. Kemudian di lubang ketiga kita buat increase atau 2 SC di satu lubang. Di lubang keempat kita buat 1 SC. Kemudian di lubang kelima kita buat 1 SC. Dan untuk lubang keenam kita buat increase atau 2 SC di satu lubang. Di lubang berikutnya kita buat 1 SC. Lanjutkan membuat 1 SC satu lubang sampai mendapat 30 SC. Setelah membuat 30 SC, di lubang selanjutnya kita isi dengan 2 single crochet di satu lubang. Kemudian kita isi 2 lubang dengan 1 SC. Masing-masing lubang 1 SC ya. Lanjut di lubang berikutnya kita buat increase atau 2 SC di satu lubang. Kemudian di 2 lubang selanjutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan increase kembali. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat 1 SC. Lanjutkan membuat SC sampai di akhir baris menyisakan 3 lubang ya. Tersisa 3 lubang, di lubang pertama kita isi dengan increase. Kemudian 2 lubang selanjutnya masing-masing kita isi dengan 1 SC. Buat slip stitch. Masuk di baris kelima, kita buat satu rantai. Kemudian kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 SC ya.
Jadi total SC dalam satu putaran kita punya 84 SC. Buat slip stitch, masuk baris ke-6, kita akan buat pondasi double crochet ya. Ya, biasanya kita buat rantai seperti ini ya, tapi kita akan ganti dengan double crochet. Pondasi double crochet. Pertama-tama kita buat satu rantai. Tarik benang agak panjang, kemudian kita putar hakpen ke belakang, lalu masuk di bagian lubang di mana kita membuat rantai. Di sini ada satu loop, kita tarik melalui satu loop ini, kemudian lewati sampai belakang benang yang kita lilit tadi. Di sini ada dua loop, sisanya yang ada di hakpen, kita tarik benang melewati dua loop ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini jadinya satu pondasi double crochet. Masuk ke lubang berikutnya, kita buat satu DC. Kemudian di lubang berikutnya kita buat lagi satu DC. Kita ulang-ulangi membuat DC sampai mendapat satu putaran atau mendapat 84 DC ya. Setelah mendapat DC satu putaran, kita akan menutup baris dengan slip stitch. Kita masuk di bagian pondasi DC ya. Teman-teman bisa raba-raba saja ya lubangnya. Di sini agak kurang kelihatan. Nah, di sini ya. Buat slip stitch. Kemudian masuk baris ke-7. Kita buat satu rantai. Masuk di lubang pertama, kita buat satu SC. Di lubang selanjutnya kita buat satu SC. Lanjutkan membuat satu SC satu lubang sampai mendapat satu putaran. Oke, masuk baris ke-8, kita buat satu rantai. Kemudian kita akan buat pondasi double crochet lagi ya. Kita tarik benang agak panjang. Putar hakpen ke arah belakang, kemudian kita masuk di lubang yang sama. Di sini ada satu loop. Kita lewatkan benang melalui satu loop, kemudian lewat belakang bagian benang, lalu di sini sisa dua loop yang ada di hakpen, kemudian kita habiskan. Nah, di sini pondasi chain, kemudian kita buat double crochet di lubang selanjutnya. Satu double crochet di lubang selanjutnya. Lanjutkan membuat satu DC satu lubang sampai mendapat satu putaran. Setelah baris ke-8 selesai, langkah selanjutnya kita hanya akan mengerjakan pengulangan baris ke-6 dan ke-7 ya. Jadi satu baris DC, kemudian baris selanjutnya SC, dan seterusnya. Tinggal diulangi sampai berhenti di baris ke-17. Di sini kita sudah berada di baris ke-17. Langkah selanjutnya kita akan slip stitch di SC yang pertama. Kemudian kita buat satu rantai. Kita kembali membuat pondasi double crochet. Kita putar, kemudian masuk ke lubang yang sama. Ada satu loop, kita lewati satu loop dan benang yang kita lilit tadi ya. Terus di sini ada dua loop, di bagian hakpen kita habiskan benang melalui dua loop. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat satu DC, namun kita akan isi mundur satu lubang di belakang pondasi DC. Di sebelah sini ya. Pas di belakang pondasi DC. Hasilnya seperti ini, jadi DC-nya itu seperti silang ya. Kemudian kita masuk baris selanjutnya, kita skip satu lubang, kemudian masuk lubang berikutnya, kita buat satu DC. Kemudian kita mundur lagi satu lubang, kita buat DC di bagian belakang DC yang sebelumnya.
Nah, seperti ini ya. Langkah pengerjaannya sama, kita tinggal ulang-ulangi sampai semua lubang terisi dengan double crochet silang. Setelah selesai membuat double crochet silang, langkah selanjutnya kita akan menggunting benang ya. Kita tarik benang agak panjang. Lalu kita potong benangnya. Kita tarik sisa benang. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat invisible fasten off ya. Di sini kita masuk di bagian lubang pondasi double crochet. Oke, kita tarik masuk ke belakang. Kemudian kita balik rajutan. Di sini ada 2 loop ya. Nah, kita tinggal tarik benang melalui 2 loop ini ya. Hasilnya seperti ini, rapi membentuk satu chain. Langkah selanjutnya tinggal kita rapikan benangnya saja. Langkah selanjutnya kita akan masuk dalam pembuatan garis-garis di badan tas ya. Di sini saya sudah menyiapkan benang tapestry, kemudian benang chenille. Untuk bagian badan tas, kita mulai tepat di bagian samping sejajar dengan tengah antara tiang DC ya. Kita masuk di bagian SC di tengah-tengah tiang yang 2 ini. Nah, di sini ya. Kita tusuk, kemudian kita lewatkan. Tarik sampai ujung benang. Sisakan agak panjang karena benang chenille mudah membrudul ya teman-teman. Jadi sisakan agak sedikit panjang. Dari bagian atas kita akan ke bawah, lewati 2 baris DC. Kita masuk di bagian SC setelah DC. Kita sejajarkan bagian SC tempat garis pertama dengan tiang DC silang yang ada di atas ya. Jadi ini segaris di sini. Nah, garisnya di sini ya. Kemudian kita tusuk di bagian SC yang sejajar dengan garis yang di atas. Pelan-pelan saja ya saat menarik benang chenille karena ini benar-benar rawan brudul teman-teman. Garis pertama selesai, kemudian kita akan masuk ke bagian atas lagi ya. Kita hitung 6 lubang dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk di lubang ke-6. Di sini ya. Sama sejajar dengan tengahan garis dari tiang 1 dan 2. Selanjutnya kita kembali ke bawah ya, hitung 6 lubang SC dari bagian tempat garis, kemudian kita masuk buat garis di lubang ke-6. Lanjut kita balik lagi ke atas, kita hitung lagi 6 lubang ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk di lubang ke-6. Kemudian kita tarik benangnya. Langkah selanjutnya tinggal kita ulang-ulangi saja ya. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kita masuk di lubang ke-6 setelah dari hitungan garis sebelumnya. Selesai satu baris, di sini kita diawali di bagian atas, kemudian diakhiri di bagian atas pula ya. Dan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 garis ya. Kemudian untuk bagian ujung benangnya tinggal kita potong ya. Potong agak sedikit panjang. Masuk ke garis baris kedua, kita sejajarkan dengan lubang SC pertama yang di atas dengan SC yang ada di baris ke-8 ya. Di sini harus sejajar ya teman-teman.
Kita masuk, kemudian kita tarik benang. Dari bawah kita masuk ke atas, kita akan masuk di lubang tempat 2 garis ini ya. Nah, di sini. Selesai, kemudian kita balik ke bawah, kita hitung 6 lubang lagi dari garis yang pertama. Dari bawah kita kembali lagi ke atas, kemudian kita tusuk di lubang yang sama tempat 2 garis yang ada di atas ya. Kembali lagi ke bawah, kita hitung 6 lubang lagi dari garis sebelumnya. Dari sini caranya sudah sama ya, tinggal kita ulang-ulangi sampai di akhir baris. Garis baris kedua sudah selesai, kita awali dari bawah, kemudian akhir juga di bawah. Dan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 garis dalam satu baris. Masuk baris ketiga, kita akan mulai pengerjaan di lubang yang sama dengan garis pertama di baris kedua. Sama seperti di baris pertama, kita akan mundur ke bagian bawah ya. Untuk letak garisnya nanti harus sejajar ya. Nah, kita tusuk di lubang SC yang bawah. Letaknya nanti sejajar dengan garis yang atas. Kemudian balik ke atas, kita tusuk di lubang yang sama dengan 2 garis di sini ya. Selesai, kemudian kita balik ke bawah, kita hitung 6 lubang lagi dari garis yang pertama. Dari bawah kita kembali lagi ke atas, kemudian kita tusuk di lubang yang sama tempat 2 garis yang ada di atas ya. Sama seperti baris-baris sebelumnya, kita tinggal ulangi pengerjaan sampai mendapat 14 garis. Seperti ini ya, setelah selesai kita mendapat 14 garis, diawali dari atas dan akhir juga kita ada di atas. Untuk sisaan benang bisa kita tusuk ke bagian dalam tas ya, lalu nanti tinggal dilem aja teman-teman. Soalnya ini benangnya tebal dan besar ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan buat kelopak bunga ya. Kita buat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 7 rantai. Kita masuk di lubang kedua dari hakpen, kita buat 1 SC. Kemudian kita buat HDC di lubang yang kedua. Di lubang ketiga kita buat SC sebanyak 3 SC dalam satu lubang. Kemudian lubang selanjutnya sama ya, kita isi dengan 3 SC dalam satu lubang, lanjut sampai akhir lubang, mengisi 3 SC dalam satu lubang. Seperti ini ya. Kemudian untuk bagian ujung kita akan putar ke bagian belakang. Seperti ini. Kemudian kita masuk di lubang pertama. Di lubang pertama tadi ya, SC pertama, kita tarik benang. Lalu habiskan. Kemudian tinggal kita potong benang ya, kita tarik agak sedikit panjang.
Sisa benang yang ini kita tarik ke bawah ya. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita akan lanjut membuat bagian daunnya. Kita buat magic ring. Kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. Masuk ke lubang kedua dari hakpen, kita buat 1 SC. Kemudian di lubang kedua kita buat HDC. Kita masuk di lubang yang besar, kita buat slip stitch. Kemudian buat lagi 3 rantai. Masuk di lubang kedua dari hakpen, kita buat 1 SC. Kemudian di lubang kedua kita buat 1 HDC. Dan di lubang yang besar kita buat slip stitch. Kita buat lagi 1 pengulangan ya, buat 3 rantai. Kemudian di lubang kedua kita buat 1 SC. Kemudian HDC di lubang berikutnya. Dan di lubang yang besar kita buat slip stitch. Oke, kita tinggal tarik benang agak panjang, kemudian kita tinggal potong benangnya. Di sini tinggal kita rapatkan saja ya. Nah, seperti ini. Oke, bagian daunnya sudah selesai. Kemudian kita tinggal menyatukan keduanya saja. Caranya teman-teman bisa simak di video ya. Oke, selesai. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk melihat detailnya tinggal kita bakar saja ya menggunakan korek api. Terlihat lebih rapi ya setelah kita bakar. Kemudian di sini tinggal kita buang benang sisanya ya, kita gunting. Satu selesai, kita buat sebanyak 28 buah ya. Di sini karena saya membuat label, jadi saya hanya membuat 28 buah. Jika teman-teman tidak memakai label, teman-teman bisa membuat bunga sebanyak 30 buah. Oke, kita lanjut ya. Kita buat handle. Di sini saya menggunakan tusuk Romanian cord. Kita buat handle sebanyak 2 buah ya. Di sini saya sudah membuat 1, kemudian kita akan buat satunya lagi. Kita siapkan benang. Kemudian di sini kita tarik benang agak panjang ya untuk menempelkan handle ke bagian badan tas. Langkah pertama kita buat slip knot. Kemudian kita buat 2 rantai, 1, 2. Masuk di rantai kedua dari hakpen, kita buat 1 SC. Kita putar rajutan. Nah, di sini ada 1 loop ya di bagian pinggir. Kita masuk di 1 loop ini. Kita tarik benang, ada 2 loop di hakpen, kemudian habiskan. Putar rajutan, kita masuk ke bagian pinggir lagi ya. Di sini ada 2 loop. 1, 2. Kita masuk di 2 loop ini, kita tarik benang. Kemudian ada 2 loop di hakpen, kita habiskan benang. Pengerjaan seterusnya kita akan berada di bagian pinggir ya. Kita masuk tiap 2 loop di bagian pinggir. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tarik benang, ada 2 loop di hakpen, lalu habiskan. Caranya sama ya, tinggal kita ulang-ulangi saja. Kita buat sampai mendapat panjang yang kita inginkan. Di sini saya membuat sampai 55 cm.
Setelah mendapat panjang yang diinginkan, kita tinggal tarik benang. Kemudian kita potong benang ya, potongnya agak panjang. Kemudian sisa benangnya kita tarik. Masuk ke part menempel bunga ya. Di sini saya sudah siapkan lem tembak. Untuk cara pemasangannya bisa teman-teman simak di video ya. Kita cuma tinggal menempelkannya saja. Seperti ini ya hasilnya setelah semua bunga tertempel. Kemudian label juga di sini saya sudah tempel ya. Langkah selanjutnya kita akan pasang handle ya. Di sini posisikan handle berada di tengah-tengah ya teman-teman. Kita samakan bagian depan dengan bagian belakang handle ini harus sejajar. Untuk bagian menjahit handle ke badan tas saya skip saja ya teman-teman, soalnya tidak memerlukan tusukan khusus, jadi sebisanya teman-teman saja. Oke, seperti ini hasilnya setelah kita pasang handle ke badan tas. Di sini saya juga sudah menambahkan resleting ya. Saya rasa di sini teman-teman sudah bisa ya untuk memasang resleting ke badan tas. Jadi saya tidak ambil video untuk pemasangannya. Untuk bagian dalam tas seperti ini ya, walaupun terlihat kecil, ternyata muat banyak. Untuk video tutorial kali ini sudah selesai. Jika teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Buah Crochet. Untuk saran video selanjutnya, teman-teman bisa komen ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.